أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita awali kajian singkat siang hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita melanjutkan tafsir surat An-Nas, surat yang terakhir dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nas yang terdiri dari 6 ayat itu merupakan surat yang paling favorit bagi kita, karena surat ini adalah surat yang sangat universal. Namanya saja An-Nas. Secara bahasa An-Nas itu artinya adalah manusia. Seolah-olah Allah begitu tahu, ya memang begitu tahu Allah dengan yang diciptakannya kita semua, yang pastinya begitu banyak kelemahan. Jangankan kita, baginda Rasulullah SAW yang juga disebutkan di dalam ayat itu sebagai sebab kenapa diturunkannya surat An-Nas dan satu surat sebelumnya yaitu surat Al-Falaq, karena beliau sebelumnya sempat disihir oleh salah seorang Yahudi Madinah yang bernama Labid Al-A'sam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia biasa yang tidak bisa menolak mudarat dan memberikan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah yang menghalangi, bukan Allah yang mencegah, atau bukan Allah yang menghilangkan, tidak mungkin Rasulullah SAW bisa terbebas dari gangguan itu. Hanya saja Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Dan kejadian ini, peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW itu bisa jadi menimpa kita, karena orang yang tidak suka dengan kita bahkan bisa lebih banyak daripada orang yang suka dengan kita. Belum tentu orang yang dekat dengan kita, orang yang selalu bersama kita, mungkin ikut tertawa ketika kita tertawa, bahkan applause, tepuk tangan pada saat kita mendapatkan penghargaan. Justru itu adalah orang yang paling benci dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita. Tidak semua ketika kita berprestasi orang senang dengan kita, ketika kita sukses orang memberikan apresiasi kepada kita. Yang terjadi malah sebaliknya. Kehidupan itu selalu berulang, berputar, hanya berganti zaman dan waktunya. Nah, surat An-Nas ini sengaja diturunkan oleh Allah bersama dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Falaq untuk menghalangi atau mencegah atau bahkan melindungi seseorang dari segala keburukan gangguan orang lain. Yang di situ disebutkan oleh Allah, gangguan itu bisa berasal dari dua makhluk. Yang pertama adalah gangguan jin yang tidak tampak, kita menyebutnya syaitan. Syaitan itu sifat, dan gangguan manusia yang tampak yang juga disebut syaitan. Jadi syaitan itu sifat, bukan makhluk. Makhluknya siapa? Jin. Kalau syaitannya tidak tampak. Kalau syaitannya tampak namanya manusia. Karena syaitan itu ada dua, syaitan dari kalangan bangsa jin dan syaitan yang berasal dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Ada, walaupun fisiknya manusia, tapi sifatnya, karakternya karakter syaitan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka surat ini sengaja diturunkan oleh Allah dengan surat Al-Falaq untuk menyembuhkan, mengobati, memberikan proteksi, perlindungan bagi Rasulullah SAW dan kita umatnya dari segala keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun orang lain. Sebelum kita membahas tafsirnya, kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, asbabun nuzulnya, yang pertama
Di antara sahabat itu ada yang mengatakan surat ini merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, di mana orang-orang kafir Quraisy kota Makkah saat itu begitu benci dengan Rasulullah sehingga mereka mengumpulkan dukun-dukun yang paling sakti di kota Makkah untuk menyihir Rasulullah. Ulama berikutnya di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat surat ini turunnya di kota Madinah. Sebagaimana sababun nuzulnya, ada salah seorang orang Yahudi, dia seorang dukun dari Madinah yang bernama Labid al-A'sam tadi, memanfaatkan rontokan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati bapak-bapak, sisiran di matke Pak. Ya, ada yang rontok enggak? Bisa jadi rontokan rambut kita itu bisa menjadi sarana, bisa menjadi objek atau media. Labid al-A'sam ini mengambil rontokan rambut Rasulullah, kemudian dicampur dengan benang, lalu dimasukkan ke dalam pelepah kurma, dibungkus, diikat dengan benang, di situ juga ada jarum, lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang tidak jauh dari kediaman Rasulullah. Rasulullah merasakan demam yang sangat, dan beliau manusia biasa. Rasulullah demam. Saat beliau menggigil itu, datang malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada beliau, wahai Muhammad, sungguh engkau disihir. Maka bacalah surat ini, niscaya Allah menghilangkan sihir darimu. Setiap Rasulullah membaca ayat demi ayat surat Al-Falaq dan An-Nas itu terurai satu ikatan demi ikatan sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini bisa dibaca oleh siapapun, bukan hanya Rasulullah. Hingga pada akhirnya Rasulullah tahu sihir ini dari siapa, diambil oleh beliau, dibakar hingga binasa. Maka surat yang hanya 6 ayat ini isinya luar biasa. Semuanya berisikan permohonan, semua berisikan perlindungan. Dan kita belajar tauhid dari surat An-Nas yang hanya 6 ayat ini. Surat An-Nas ini diambil dari kata An-Nas yang terdapat pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad. Ayat ini bukan tulisan atau bukan mantra yang dibaca Rasulullah, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabb yang menguasai manusia. Para mufassir menyebutkan ayat ini merupakan tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, sekaligus menjaga, merawat dan memeliharanya. Jadi Allah punya tanggung jawab. Dia tidak hanya menciptakan, namun dia juga menjaga, merawat dan mencukupi kebutuhannya, termasuk kita. Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang mencukupi, yang menjaga kita. Malikin nas, dialah raja dari manusia. Maka yang paham bahasa Arab akan mengerti bahwa bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat indah. Perhatikan dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, S, Malikin nas, S lagi, Sin, Ilahin nas, Sin lagi, S lagi, sampai ayat yang terakhir. Maka ahli sastra, orang-orang yang dulu menentang Quran, begitu mendengar satu surat saja langsung masuk Islam, takjub, dan mereka berkesimpulan ini bukan perkataan Muhammad, ini bukan tulisan Muhammad. Kalau dia Muhammad bisa menulis ini, tidak mungkin. Cita rasa bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat tinggi, bahasa yang sangat indah, dan setiap ayatnya mengandung makna yang begitu dalam. Maka banyak ahli sastra yang masuk Islam karena mendengar Quran. Maka tidak heran Quran itu kalau dibaca oleh orang yang paham, setiap mendengar Quran, zadathum imana, imannya bertambah. Namun kenapa ketika kita membaca Quran kok kayaknya nggak nyambung ya?
Ya, salah satunya Allah belum membukakan hati kita, atau kita belum belajar bahasa Arab, atau kita belum membaca terjemahannya. Jadi kita yang sudah bisa membaca Quran, lanjutkan dengan membaca terjemahannya, atau kita pelajari bahasa Arab agar kita tahu makna yang terkandung di dalam setiap ayat Al-Quran itu, pesannya apa. Maka para ulama menyebut ayat kedua ini adalah tauhid asma was sifat. Allah itu bukan hanya yang menciptakan alam semesta, mengatur dan mencukupi rizki hamba-hambanya, tapi dia juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Kita kenal dengan Asmaul Husna, yang kata Allah di dalam Al-Quran, fada'uhu biha, berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Allah salah satu sifatnya adalah Al-Malik, yang merajai, yang menguasai. Tidak ada kerajaan yang mutlak bisa berkuasa bertahan sampai saat ini kecuali kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan manusia, kita kenal dulu ada seorang raja yang memimpin Yaman, membawa pasukan dengan gajahnya menyerang kota Mekah. Kita kenal dengan pasukan gajah. Siapa rajanya? Namanya siapa? Fir'aun? Bukan. Namanya siapa? Abraha. Masih ada sekarang kerajaannya? Nggak ada. Masih ada pasukannya? Nggak ada. Setelah Abraha, bahkan sebelum Abraha, kalau Abraha kan baru-baru ini, ya, Abraha itu sesaat sebelum Rasulullah lahir. Jauh sebelum Abraha, ada seorang raja yang luar biasa kuasanya, bahkan mengaku sebagai Tuhan di masa Nabi Musa alaihissalam. Sekarang mana rajanya? Ada di Mesir, ya, di mumi, hanya teronggok kaku di dalam sebuah kotak kaca. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir, pernah ke Lembah Luxor, pernah ke piramid, pasti mampir itu ke museum di Mesir. Di sana ada muminya orang yang dulu dirajakan, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namanya siapa? Fir'aun. Mana sekarang kekuasaannya? Nggak ada. Mana sekarang kerajaannya? Nggak ada. Mana pasukannya dulu? Nggak ada. Dan jauh sebelum Nabi Musa, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang raja yang tidak terkalahkan. Setiap peperangan pasti menang, tidak terkalahkan. Kalahnya ternyata hanya dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk ini masuk lewat lubang hidungnya, nembus sampai otaknya, digigit otaknya, mati. Padahal raja ini tidak terkalahkan. Raja yang pernah membakar Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Namrud. Mana sekarang rajanya? Nggak ada. Di mana istananya? Nggak ada. Di mana kekuasaannya? Nggak ada. Artinya apa? Sepanjang sejarah, meskipun kita pernah membaca, mendengar dulu ada raja yang berkuasa, namun kekuasaannya tidak mutlak. Datang silih berganti seperti roda, kadang naik, kadang nyungsep, tidak tersisa. Beda dengan Allah, sebelum kita ada sampai kita tidak ada, Allah tetap raja di raja. Malikin nas, maliki yaumiddin, dialah raja. Asma was sifat. Kemudian ayat yang ketiga, ilahin nas, yang artinya adalah Tuhannya manusia. Maka para ulama menyebut ini adalah tauhid uluhiyah, bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tidak hanya mengatur, mencukupi, dia juga tidak hanya memiliki nama dan juga sifat-sifat yang indah, tapi kita sebagai makhluknya punya kewajiban untuk menyembahnya, karena dia adalah Tuhan manusia, uluhiyah, ilahin nas, Tuhannya manusia. Maka ini adalah sandaran yang paling sempurna. Kalau kita bersandar kepada manusia, bersandar kepada jabatan, bersandar kepada harta, semua bisa datang silih berganti, bahkan bisa hilang lenyap. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, dialah Tuhan manusia, yang mencukupi manusia di saat tidak ada yang mencukupi kita. Dialah yang maha kuasa di saat tidak ada yang bisa bertahan, mempertahankan kekuasaannya. Maka siapa yang bersandar kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan pertolongannya.
Setelah kita menyebut 3 ayat itu, nah ini yang diminta. Ayat keempat, Allah menyatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau keburukan waswas. Waswas itu ya hembusan atau bisikan. Al khannas, secara bahasa khannas itu artinya yang bersembunyi, licik ya. Nabok nyileh tangan, itu orang-orang yang khannas sifatnya, selalu bersembunyi, melakukan kejahatan tapi bersembunyi ya. Kalau kelihatan kan ketahuan, ketangkep, pasti bersembunyi. Maka setan itu selalu melancarkan kejahatannya dengan cara bersembunyi. Dia tidak berani head to head, nggak berani. Pasti kadang menggunakan media-media tertentu untuk mencelakai orang lain. Kadang tiba-tiba kita kok merasa nggak enak, tiba-tiba kita merasa ada yang tidak beres, atau bahkan tiba-tiba kegelisahan itu kita rasakan. Bisa jadi itu dari setan, karena setan itu awalnya hanya menghembuskan kejahatan-kejahatan atau menghembuskan keburukan-keburukan dalam diri seseorang. Min syarril waswasil khannas. Maka orang yang berlindung kepada Allah dengan cara membaca surat An-Nas ini, sifat-sifat itu akan dihilangkan darinya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, pas kita wudu atau pas kita sholat, ada seseorang yang tidak cukup hanya sekali, sudah selesai wudu lagi, sudah membasuh wajah, diulangi lagi sampai bajunya basah kuyup. Atau ketika sholat mungkin dia takbir Allahu Akbar, batal lagi Allahu Akbar sampai 70 kali misalnya. Ini orang yang terkena gangguan waswas, selalu gelisah, selalu waswas, jok. Maka keyakinan itu harus didatangkan dengan cara membaca surat An-Nas, sehingga kita tidak diliputi dengan was-was dan keraguan-raguan. Karena sifat was-was itu dari syaitan, sedangkan keyakinan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dihembuskan ke dalam dada manusia, perasaan maupun pikiran, bahkan jasad atau tubuh. Ketika membahas surat Al-Falaq kan saya ceritakan kisah nyata di rumah sakit Jalan Imogiri Timur, rumah sakitnya Dr. Sagiran. Itu ada seorang pasien asal Kalimantan Selatan. Pada saat masuk ke dalam rumah sakit tersebut, pasien ini merasakan gejala yang luar biasa yang tidak masuk dalam kategori medis. Namun begitu di rongsen, kaget dokter yang merongsen. Di dalam perutnya, di dalam kakinya, tangannya itu ada benda-benda yang sudah berkarat. Ada paku, ada silet, bahkan juga ada pecahan kaca. Akhirnya dibedah. Yang bedah langsung dokter Sagiran, ahli bedah. Dibedah, diambil, dikeluarkan, lalu dijahit. Tidak lama setelah itu pasien ini kesakitan lagi, dirongsen lagi, ternyata masih ada paku, silet, kemudian pecahan kaca. Sampai 3 kali bedah, jahit, bedah, jahit, bedah, jahit. Namun pasien ini juga belum kunjung selesai. Biasanya kalau ada benda apa-apa dikeluarkan, dijahit kan udah selesai. Tapi ada lagi. Dan itu adalah sihir. Dan sihir itu ada. Medianya banyak. Apalagi zaman sekarang. Dikit-dikit upload, dikit-dikit pasang status. Foto kita itu bisa jadi objek media untuk melancarkan sihir oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kecuali kita punya pegangan ya, rajin baca An-Nas, aman. Tapi nggak punya amalan, wah bahaya itu. Zaman dulu, zaman kuno, rambut, air ludah, atau mungkin baju bagian daleman gitu. Sekarang foto ya. Jinnya sudah milenial jadi bisa menggunakan media foto, kemudian dibacakan mantra, bisa kena tiba-tiba gergesi, tiba-tiba demam, padahal bukan kehujanan, bukan masuk angin. Nabi mengatakan
Kalau dalam bahasa kita ini 90% penyakit itu dari ain. Ain itu sihir mata. Terutama pada bayi, bahaya. Kita punya anak kok imut, ganteng, kita ajak keluar, setiap orang ketemu, gantengnya, pinter, cakep, irungnya bangir, malam demam, tiba-tiba nangis. Bayi kalau nangis biasanya ada air matanya, artinya apa? Lapar atau haus. Ini bayi malam-malam nangis, tidak ada air matanya, disusoni udah kenyang. Kok nggak bisa tidur malam-malam? Coba bacakan surat An-Nas, tiupkan ke kening atau ubun-ubunnya, atau dibacakan ayat kursi, udah tidur dia, karena gangguan ain. Pujian-pujian, sanjungan itu ain semua itu. Maka sering-sering membaca kalimat insya, Masya Allah, Tabarakallah. Itu doa yang luar biasa, Pak. Masya Allah, Tabarakallah itu adalah doa untuk mencegah dari sihir ain. Sering-sering ketika kita takjub, kagum, bangga dengan sesuatu, termasuk dengan anak kita, benda yang kita miliki, harta yang kita miliki, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah terhindar, terbebas dari sihir. Tapi jangan jadikan jimat, tiba-tiba terus pasang stiker, mobilnya kasih stiker Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ya untuk mengingatkan orang tidak apa-apa. Coba kalau jadikan umroh, haji, itu kan hampir semua mobil, kaca belakangnya dikasih stiker Masya Allah, Tabarakallah. Itu untuk mengingatkan, ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, terus dia melakukan kejahatan, maka kita akan terhindar, dihindarkan atau dilindungi oleh Allah, karena bukan stikernya itu, bukan, tapi kita sudah membaca doa perlindungan Masya Allah, Tabarakallah, doa yang melindungi kita. Bayi kita, anak kita, bacakan doa ini, dihindarkan oleh Allah dari segala kejahatan yang dihembuskan ke dalam dada, perasaan, bahkan jasad manusia melalui media apapun, ya. Alladzi waswisu fi sudurinas. Siapa yang melakukan kejahatan itu minal jinnati wan nas. Kejahatan itu bisa saja datang dari arah manapun, bisa dari bangsa jin, setan yang tidak kelihatan tapi tiba-tiba ada, atau wan nas, dari golongan manusia. Sebagaimana tadi saya sebutkan, orang jahat itu selalu ada dengan peranan yang berbeda-beda. Karena sampai hari kiamat tidak semua orang itu baik, satu masjid baik, satu kantor baik, enggak. Tetap ada yang memerankan peranan jahat. Kenapa? Balance. Kehidupan ini memang begitu. Kalau semuanya orang itu baik, terus ampunan Allah itu kan nganggur. Diberikan kepada siapa? Maka ada manusia yang berdosa, lalu dia memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah berikan ampunan atas kemurahan sifatnya tadi. Oleh karena itu, surat yang luar biasa An-Nas ini, yang sudah kita hafal pastinya, mari jadikan sebagai kebiasaan kita, terutama dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur baca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangan. Ini bukan dukun, bukan, tapi memang ajaran Rasulullah. Setelah baca Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke kedua telapak tangan kita, sekali saja. Meniupkannya dalam keadaan berbaring, posisi miring, bukan duduk. Lalu setelah ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke sekujur tubuh sesuai dengan kemampuan yang kita jangkau, dari kepala, muka, kepala sampai kaki. Setelah itu tidur. Dan mengusap wajah itu ada sunnahnya. Nabi itu setelah selesai tidur, bangun tidur, beliau usap wajah beliau, baru membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, dianjurkan baca Al-Falaq An-Nas kapan? Setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, boleh sambil jalan. Misalnya kita terburu-buru ini, sudah masuk kantor, setelah salam berdiri sambil jalan boleh baca Al-Falaq, baca An-Nas. Disunnahkan baca itu. Yang ketiga, di waktu pagi dan petang. Pagi maksudnya sebelum matahari terbit, pagi.
bukan setelah matahari terbit. Dianjurkan setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang keempat, dibaca dimanapun tempat yang baru kita kunjungi. Misalnya kunjungan kemana, kemudian kita nginep di hotel kah atau singgah, baca surat ini. Untuk apa? Perlindungan. Nabi mengatakan, barang siapa singgah ke suatu tempat kemudian dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul basir, maka tidak ada gangguan apapun yang mendekat kepadanya, dia akan dijaga, dilindungi. Dilanjutkan dengan Al-Falaq dan An-Nas tadi. Sampai terakhir, ini ada salah seorang sahabat yang menceritakan temannya, tetangganya terkena bisa kala jengking waktu itu. Pas malam-malam gitu ngecamp atau tidur, terkena gigitan bisa kala jengking. Kemudian pagi harinya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, seandainya dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'ul basir, tidak akan mengenai dirinya, dia akan dilindungi. Dan di riwayat yang sama, ketika ada salah seorang sahabat, ini sahih, bermalam di suatu tempat, dia nggak tahu ya, pokoknya dalam perjalanan lalu capek atau malam tiba, dia mendirikan tenda di situ. Atau tenda itu samping kuburan atau apa gitu. Kalau sekarang kan ada hotel dan seterusnya. Kok dia merasa ada sesuatu, lalu dia membaca ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah dia baca itu, dia mencium aroma seperti gosong, aroma seperti sesuatu yang terbakar. Keesokan harinya dia ceritakan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, benar, ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas sebagai wiqayah, sebagai pelindung, sebagai penjaga dirimu dari segala kejahatan makhluk yang mencelakakanmu. Jadi kita itu sudah diberikan benteng yang luar biasa oleh Allah, kunci keselamatan yang kalau kita mau pakai, insya Allah kita selamat. Sebagaimana kalau kendaraan kan dilengkapi dengan safety belt dan lain sebagainya, kalau kita pakai, kita kenakan, insya Allah kita selamat. Nah, ayat-ayat Quran itu sebagai wiqayah, sebagai an-najah, sebagai ruqyah, sebagai penjaga atau pelindung diri kita. Karena itu dengan kita membaca Al-Falaq dan An-Nas, insyaallah Allah akan sertakan keselamatan, keamanan, perlindungan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan insyaallah kita lanjutkan tafsir surat yang lain karena kita hari ini sudah khatam nih. Luar biasa ya. Kira-kira mau tafsir apa lagi nih? Dari Al-Kahfi ya? Nah, cakep itu Al-Kahfi itu. Nanti saya jelaskan ya. Ada banyak kisah di dalam Al-Kahfi, ada 6 kisah yang sepertinya Bapak Ibu pasti akan mengalaminya step by step. Setelah mengalami ujian ini, siap-siap kita akan naik level ke ujian kehidupan berikutnya. Itu semua ada dalam surat Al-Kahfi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.